Sobat Sehat Kramat Jati, kembali lagi di Snack Time, informasi ringan seputar kesehatan. Perkenalkan, pada hari ini saya Yola sebagai host magang episode keempat Snack Time hari ini. Sekilas tentang Snack Time, saya akan mengingatkan kembali mengenai ada 3 tema obrolan yang biasa kita bahas memang di Snack Time ini. Yang pertama adalah Meet Us, yaitu kita akan mengenal lebih dekat mengenai layanan, program, atau bahkan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati. Yang kedua adalah What's on Earth. Kita akan membahas mengenai topik kesehatan yang sedang hits di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah Fact or Fiction. Di sini kita akan membahas mengenai fakta dan mitos seputar kesehatan yang berkembang di masyarakat. Nah, semua topik ini kita sudah melibatkan ya peran aktif dari Sobat Sehat, berupa pertanyaan-pertanyaan ataupun polling yang kita share di story Instagram kita @pkckramatjati. Nah, untuk Snack Time episode 4 kita kali ini, kita masuk di sesi obrolan Meet Us, yaitu mengenal program kesehatan masyarakat di Kecamatan Kramat Jati bersama Kepala Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, yaitu Dr. Zahniar. Hai dok. Hai, selamat pagi menjelang siang Mbak Yola. Hai, luar biasa ya dok ya. Iya. Oke dok, tadi kita udah kenal nama. Boleh ya dok ngobrol-ngobrol sedikit mengenai lama bekerjanya, tinggal di mana, terus sejak kapan nih di puskesmas, atau bahkan sebelumnya nih sebelum ke puskesmas Kecamatan Kramat Jati itu ada di mana? Boleh dong. Oleh, mungkin awal kali ya Mbak Yola ya. Saya dulu 2008 pertama sekali terjun ke bidang kesehatan ya. Saya terima di PTT, kebetulan ditempatkan di Kabupaten Biren ya. Kebetulan juga saya kebetulan aslinya orang Aceh nih ceritanya. Wow. Jadi begitu buka pendaftaran terus ngeliat tuh ada Biren, saya langsung Klik ya, Dok. langsung klik gitu ya. Terus nggak begitu lama sih saya nunggu, terus akhirnya ternyata diterima nih ya di Masya Allah, Kabupaten Biren, alhamdulillah. kembali kampung nih ceritanya. Nah di sana saya pertama sekali saya ditempatkan di Puskesmas Kutablang. Hai Puskesmas Kutablang, apa kabar? Hai Aceh. Nah, spesial juga ya dok ya, hari ini snacknya Iya, malah benar. dari Aceh. Benar. Wes. Terus saya PTT di Puskesmas Kutablang, kemudian sempat ditugaskan juga di Puskesmas Jenip, Kecamatan Jenip. Kemudian 2010 saya diangkat menjadi CPNS pertama kali di Kabupaten Biren, dan saya ditempatkan di Puskesmas Kecamatan Pedada. Hai Pedada. Hai. Di Pedada saya sempat hampir 2 tahun, kemudian saya diangkat menjadi kepala puskesmas Kecamatan Pedada. Kemudian di tahun 2013 akhir saya akhirnya ikut suami nih Mbak Yola ya. Ke suami pindah ke ibu kota Jakarta, walaupun saat itu saya masih sebagai pegawai titipan. Hampir 2 tahun. Kemudian saya coba cari-cari informasi nih, nggak mungkin terus kan jadi pegawai titipan Jakarta. Saya coba cari informasi bagaimana sih bisa pindah ke Jakarta. Ternyata ada tuh bukan lowongan melalui tes mutasi pegawai khusus pegawai nih Mbak Yola. Itu di tahun 2014. Saya ingat banget ini Mbak Yola, di tahun 2015 sambil menunggu 2015 kemudian saya sempat pulang ke Aceh karena orang tua saya dirawat di Banda Aceh. Dan itu hari terakhir puasa Ramadan tuh Mbak Yola. Puasa Ramadan 2015 itu hari terakhir. Kebetulan saya ayah pas saat itu dinyatakan boleh pulang. Akhirnya saya ditelepon dinyatakan bahwa dok selamat diterima sebagai pegawai DKI Jakarta. Senangnya bukan main ya dok ya. Benar, Hari terakhir puasa, besok Benar. mau lebaran, Benar. rezeki ya dok. Iya benar Masya banget. Allah Dan deh. itu lagi hamil. Rezekinya Si Dede, Masya Allah. rezeki banget memang, luar biasa itu. Luar biasa ya dok. Nah, berarti 2015 ya dok. Dari pegawai titipan Titipan. sampai jadi CPNS itu Ya. di mana tuh dok?
di Puskesmas Kramat Jati kah? Enggak, kalau CPNS saya dulu masih di Biren. Sorry, maksudnya jadi pegawai Iya, Kramat DKI. Jati, pegawai DKI. Itu dari pertama saya sempat titipan, itu hampir 2 tahun di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, kemudian sampai saya dimutasi menjadi pegawai DKI Jakarta itu masih tetap ditempatkan di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati tercinta. Jadi cintanya udah dalam ya, Dok? Ya, benar banget. Sebelum jadi Kasatpel UKM, itu di mana aja, Dok? Saya sempat ya sebagai seorang dokter, jadi tetap sebagai pelayan di pelayanan umum. Saya pernah diberikan tanggung jawab menjadi penanggung jawab prolanis ya di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati ya, jadi keliling-keliling. Sampai akhirnya saya ditugaskan ke Puskesmas Kelurahan Dukuh. Di sana juga saya diberikan tanggung jawab menjadi PJ Mutu di sana. Sampai akreditasi pertama tuh Puskesmas Dukuh. Wow, luar biasa dong. Iya, terus tahun berikutnya saya lagi-lagi diberikan kepercayaan oleh pimpinan menjadi Kepala Puskesmas Kelurahan Balai Kambang. Luar biasa ya, Dok. Di saat di Balai Kambang juga ada sesuatu yang buat saya bahagia karena ternyata Apa tuh, Dok? tim Balai Kambang itu mengikuti kegiatan GKM. Ya, GKM mulai dari tingkat Jakarta Timur, Dinas Kesehatan sampai akhirnya maju tingkat nasional. Itu juga luar biasa Luar banget. biasa ya, Dok. Terus Mbak Yola, nggak begitu lama di sana, saya akhirnya diberikan tanggung jawab kembali untuk menjadi Kasatpel UKM Puskesmas Kecamatan Kramat Jati. Wow, luar biasa ya, Dok. Ya, jadi kira-kira udah berapa tahun nih, Dok? Hampir 2 tahun ya. Banyak ya pengalamannya ya, Dok. Luar biasa banget. Jadi cintanya udah cinta banget ya gitu. Oke, Dokter. Lanjut ke selanjutnya ya, Dok ya. Kita biasa juga sebenarnya panggilnya Umi nih gitu ya kalau di apa namanya di puskesmas gitu ya. Nah, obrolan kita hari ini kan soal puskesmas yang katanya nggak cuma dalam gedung ya, Dok ya. Nah, memang nih puskesmas kemana aja, Dok? Kalau nggak di dalam gedung kemana aja nih, Dok? Gitu, karena memang sebenarnya berdasarkan hasil polling nih gitu ya, dari 80 sobat sehat masih ada 40% nih yang belum tahu bahwa ada pelayanan di luar gedung dari Puskesmas Kramat Jati. Oke. Ketika kita bicara tentang puskesmas yang perlu mungkin semua orang tahu ya Mbak Yola ya. Jadi kita nggak cuman ada pelayanan. Jadi selain itu kalau di akreditasi itu ada admin, UKP sama UKM. Benar kan? Jadi ada bagian yang terkait dengan pengaturan, aturan segala macam administrasi itu ada di bagian administrasi, ada di bagian Pokja admin. Terus kita juga ada Pokja UKP yang melayani keluhan perseorangan. Jadi yang selama ini itu masih ada poli, layanan poli ya dalam gedung ya itu UKP. Tapi di balik itu semua sebenarnya ada sesuatu yang menarik nih di puskesmas yaitu tentang upaya kesehatan masyarakat. Nah, upaya kesehatan masyarakat itu sendiri apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya sama juga sih tentang upaya memberikan pelayanan kesehatan, tapi bentuknya adalah komunitas. Komunitas misalnya salah satunya ada posyandu remaja ya, kemudian poskestren, terus posyandu lansia, ada kegiatan PSN, ada kelas ibu ya, kemudian ada upaya kesehatan sekolah juga, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti PSN ya, kemudian ada fogging gitu ya, kemudian ada surveillance terkait dengan permasalahan yang ditemukan di wilayah. Itu adalah kegiatan-kegiatan UKM sebenarnya Pak Yola. Banyak ya ternyata ya, Dok ya. Nah, tapi karena berdasarkan hasil polling juga nih, jawaban dari Sobat Sehat gitu, ternyata yang diketahui hanya posyandu balita, PSN gitu ya, dan tadi poskestren. Nah itu justru yang nggak tahu tuh, Dok, poskestren itu kan tadi ternyata adalah posyandu kesehatan pesantren gitu, yang ternyata kan ada gitu ya, Dok. Ada, nah, benar. Jadi ternyata masih sedikit itu karena sebenarnya selain selain si PSN tadi gitu ya, Jumanti gitu-gitu kan ya. Nah, ternyata banyak ya. Nah, kalau kayak gitu tuh rutin atau sekali-sekali aja, Dok? Oke.
Kalau bicara tentang Posyandu itu memang kegiatannya itu setiap bulannya Mbak Yola. Tapi kalau kegiatan-kegiatan di luar seperti misalnya kayak fogging itu kan tergantung kasus ya. Jadi artinya situasional. Yes. Tapi juga ada kegiatan-kegiatan sekolah yang bisa saja bukan bisa saja. Jadi waktunya itu diatur, ada yang per triwulan ya gitu ya, atau setahun sekali. Jadi itu semuanya sudah ada direncanakan. Jadi sebenarnya tidak semuanya itu sama ya. Ya, benar. Gitu sih. Jadi sesuai dengan yang kita targetkan, karena namanya ketika kita bicara program itu ada rencana pelaksanaan kegiatan. Ya, gitu sih. Oke, jadi memang ada waktu-waktunya ya Dok ya. Jadi kita nggak stay di dalam satu tempat gitu ya. Nah, kegiatan ini tuh punya puskesmas aja atau memang kerjasama dengan tim di wilayah? Oke. Lagi-lagi saya sebutkan bicara UKM adalah bicara wilayah ya. Yes. Wilayah Kecamatan Kramat Jati kita punya 7 wilayah, atau di situ juga kita punya 7 puskesmas kelurahan, di situ juga kita punya 7 kantor lurahnya ya. Jadi sebenarnya kalau bicara masalah pelayanan itu ada melibatkan wilayah tersebut ya. Jadi di sini tidak hanya tenaga kesehatan, tapi di situ ada pemangku kebijakan, kemudian ada dari masyarakat itu sendiri ya, yang kita sebut seperti UKBM ya, upaya kesehatan berbasis masyarakat. Kemudian di situ juga ada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat gitu ya. Kemudian juga ada orang-orang yang pemerhati kesehatan. Ada LSM ya. Jadi sebenarnya siapapun yang mau memperhatikan kesehatan itu tidak menutup kemungkinan ya, semuanya boleh berperan untuk kesehatan masyarakatnya sendiri. Karena perlu kita sadari kalau hanya tenaga kesehatan kita sendiri dengan 20 hari kerja dalam 1 bulan, dengan kita harus menangani 22 program, 7 wilayah, sepertinya kita harus angkat tangan nih. Nggak sanggup. Karena jadi memang banyak banget ya Dok ya. Artinya kita di sini sebagai fasilitator ya Dok ya. Kita bekerja sama dengan teman-teman yang lain gitu ya. Nah, selain itu gitu kan, kalau kerjasamanya nih, tadi kan banyak ya Dok sama pemangku wilayah, terus habis itu tokoh-tokoh agama gitu ya. Bentuknya tuh apa aja Dok kerjasamanya? Bentuk kerjasamanya dengan si lintas sektor tadi gitu kan, itu apa aja tuh Dok? Kalau bentuk kerjasamanya itu sangat luas ya Mbak Yola, jadi hampir semua bagian ya. Misalnya saja untuk pelayanan vaksin kita ya. Jadi pelayanan vaksin itu yang menentukan bahwa sebenarnya berapa sih jumlah sasaran kita di wilayah, walaupun secara global kita sudah diberikan ini ya jumlah sasaran Kramat Jati dengan usia sekian loh gitu ya. Tapi kadang-kadang kita pengen tahu data realnya. Nah di sini adalah butuh kerjasama atau informasi dari lintas sektor kita. Di situ ada kasih kesra kita, di situ ada Pak Lurah kita, kemudian di situ ada kader kita, Pak RT, Pak RW gitu ya. Terus kita juga ada lingkungan sekolah, kita juga harus tahu kan sasaran sekolah itu ada berapa, usia sekian. Itu juga butuh data dari dinas pendidikan. Kalau di Kramat Jati kita punya Kasaklat pendidikan. Jadi akhirnya kita tahu berapa sih sebenarnya data sasaran kita. Nah itu sangat penting untuk menentukan berapa jumlah vaksin atau yang harus kita sediakan. Berapa tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi mereka sangat berperan penting ya, karena sangat penting. Sebenarnya punya andil masing-masing ya Dok ya. Jadi kira nggak bisa nih kita kerja sendirian ya. Nah, tapi di Instagram juga nih Dok, kita juga ditanya nih, masalah kesehatan apa sih yang belum tertangani oleh puskesmas di wilayah Sobat Sehat. Nah, ternyata ada tuh jawabannya. Jawabannya ternyata demam berdarah, pelayanan kesehatan gizi untuk lansia, terus habis itu kesehatan mental. Nah, itu tuh sebenarnya memang belum ada atau belum menjangkau semua atau gimana nih Dok? Boleh dibahas ya Dok? Iya, boleh. Kalau bicara tentang DBD ya, mungkin sobat-sobat semua di wilayah saya yakin mungkin nggak cuma di Jakarta ya, di semua tempat juga pasti punya. Kita punya kegiatan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Di situ ada Jumantik ya yang membantu kita. Kemudian Jumantik akan melakukan kegiatan itu seminggu itu ada 3 kali. Jadi ada rumah-rumah yang memang didatengin ya. Kemudian nanti ada pertemuan dengan tim Kesling kita. Kalau di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati itu PSN setiap hari Jumat. Nah di situ kita akan duduk setelah kita datang melihat bersama-sama dengan kader, kita akan duduk di rumah, biasanya rumah Pak RW. Kita akan membahas semuanya, nggak cuma terkait dengan masalah jentik ya.
Nah, di situ juga kita membahas masalah yang lainnya. Terkait dengan masalah kejiwaan, kita juga punya kader jiwa loh. Wow, Punya kader jiwa luar ya. biasa ya dok. Iya, kader jiwa kita punya, Jumantik kita punya, Yes, kemudian kita lengkap. kader Posyandu ya Mbak Yola ya, Yes. kemudian juga kader remaja. Nah itu Nah, dia, memang yang itu. sedang hits ya dok ya, Benar. kesehatan, apalagi kemarin nih podcast yang Iya. kemarin ya kan, Iya. kesehatan jiwa. Iya. Nah, tapi semua kegiatan itu tuh sebenarnya memang diusulkan dari puskesmas atau seperti apa dok? Apakah Oke. bisa gitu kan masyarakat tuh mengusulkan juga, karena kan terkait dengan kesehatan semua pasti khawatirnya tinggi gitu Iya. dok. Bisa nggak sih dok gitu kan kegiatan-kegiatan itu diusulkan dari masyarakat? Bisa banget Mbak Yola. Mbak Yola tahu kita punya program Promkes Nah. ya, promosi kesehatan. Di situ salah satu kegiatannya ada SMD, ada MMD. Nah, di Oke. mana nanti hasil semuanya, hasil pengumpulan dari saran masyarakat, kemudian prioritas mana yang akan diusulkan, nanti diusulkan ke tingkat kecamatan yang namanya Musrembang tingkat kecamatan. Wah. Itu Mbak Yola. Artinya tertampung ya dok sebenarnya. Banget. Jadi apapun yang keresahan-keresahan dirasakan oleh masyarakat tuh sebenarnya bisa ya Bisa banget. disalurkan, disuarakan Benar. gitu ya dok. Jadi nanti insya Allah sebenarnya program-program itu akan terkait dengan apa yang dikeluhkan dengan masyarakat. Benar. Justru kalau kita nggak dengar gitu kan ya, kita nggak dapet saran, malah takutnya meleset ya Iya, dok ya. benar-benar. Nah, tapi dok, dari yang tadi kan ada ya kita kerjasama dengan lintas sektor. Kita sebutnya nih kolaborasi ya. Kolaborasi, Siapa aja tadi dok? Selain dari Lintor tadi gitu kan. Terus siapa aja sih yang biasanya sering banget diajak kolaborasi sama puskesmas? Baik. Selain lintas sektor kita ada Pak Camat, Pak RT, Pak RW ya, kasih. Kita juga jangan lupa punya dinas pendidikan. Nah, Ya, jangan lupa juga kita dinas pendidikan itu kita punya sekolah tahu di wilayah. yes. Kemudian juga ada pendidikan baik tingkat SD, SMP, SMA sampai universitas. Kemudian juga kita punya dinas-dinas terkait lainnya. Mm-mm. Salah satunya misalnya di Kramat Jati, kita punya damkar. Apakah damkar itu cuman saat kebakaran aja? Ternyata enggak, Nah, gitu ya. Itu iya. juga ternyata mereka sangat mendukung kegiatan-kegiatan kita. Benar-benar. Kemudian kita punya Satpol PP. Yes. Ya, kalau kita mau berikan promosi kesehatan, kita keliling semuanya Oh itu iya, benar, dibantu benar, banget benar. tuh sama Satpol PP Iya, kan Mbak Yola kayak kan. kemarin kita pas pandemi ya dok. Benar. Iya, Jadi benar-benar. kemudian dari KUA sendiri ya, Yes. karena bagaimanapun kita harus paham program di puskesmas itu tuh banyak banget, Iya. ya kan? Uh-uh. Ada program calon penganten, ya Oh kan? iya itu Nah, yang hits. Jadi Nggak itu pernah KUA, absen. benar, di KUA itu sangat membantu kita banget Iya, kan, iya, kolaborasi luar benar-benar. biasa. Jadi banyak sih Mbak Yola. Terus kemudian dari keagamaan seperti misalnya kita kerjasama dengan vaksin dengan masjid Iya. ya, kemudian dengan pengajian-pengajian, termasuk juga dengan gereja-gereja yang ada di wilayah kita. Itu semuanya saling Wow. mendukung. Artinya semua ya insya Allah ya Benar. meng-cover gitu kan. Nah, kalau dari tadi kan tokoh agama dan lain-lain itu yang memang secara institusi ya dok. Kalau dari masyarakat sendiri tuh bisa nggak sih dok ikut serta dalam kolaborasi ini gitu? Bisa banget Mbak Yola. Ketika kita bicara masalah kesehatan di wilayah, jadi sebenarnya orang yang pertama sekali yang tahu apa sih sebenarnya masalah yang timbul di mereka itu adalah masyarakat itu sendiri, Yes. ya kan? Benar. Karena kalau tenaga kesehatan sendiri kita nggak mungkin sanggup memonitori wilayah Kecamatan Kramat Jati yang begitu luasnya ya. Iya luas banget. Luas Iya kan? banget, Mbak Dan Yola. masyarakatnya banyak ya dok. Benar. Kita juga mungkin yang hadir di sini juga harus tahu ya. Di Kramat Jati ini kita punya pasar terbesar di Asia Tenggara loh, Oh, Pasar Induk. Pasar Induk. Ya kan? Berbagai macam permasalahan. Jadi makanya kita butuh banget peran-peran dari masyarakat. Melalui ya. apa sih mereka bisa berperan? Salah satunya menjadi kader kesehatan, ya Nah. kan? Kader kesehatan, kader Bener. Jumantik, Posyandu, ya kan? Semua deh. Terus mereka juga bisa menyampaikan bukan keinginan tapi semacam kritik dan saran kita. Kita juga membuka dong kan polling-polling kesehatan. Kita juga ada website kita, ada apalagi ya Instagram kita. Monggo saja masyarakat menyampaikan hal-hal yang positif yang membuat program-program kesehatan di wilayah Kecamatan Kramat Jati itu menjadi diminati oleh semua orang. Itu sih Mbak Yola. Oke. Jadi banyak ya dok Banyak ya, banget. yang bisa dilakukan karena dari kita untuk kita juga kan Benar. sebenarnya kesehatan itu gitu ya. Nah
Kalau dari sekian banyak program yang ada di Puskesmas Kecamatan Kramajati, program unggulannya apa tuh dok? Kalau bicara program nih Mbak Yola, nih kayaknya saya bingung nih nyebutinnya nih. Kayaknya semuanya jadi unggulan kan. Saking banyaknya ya dok Saking ya. banyaknya, tapi harus disadari semua program puskesmas ya, puskesmas dimanapun itu tidak mungkin bisa semuanya diketahui oleh masyarakat Iya benar-benar. apabila tidak diberikan gambaran oleh promosi kesehatan puskesmas. Wow, jadi Situ promosi ada kesehatan. promkes kita, Nah. ya kan? Itu corongnya puskesmas. Pokoknya semua gambaran Iya, benar, puskesmas itu adanya di promosi Kesehatan, kesehatan. ya kan. Kemudian kita juga hampir sama dengan seperti tentara polisi, kita juga punya detektif. Oh, Jangan lupa Mbak Yola, kita punya detektif. surveillance. Wow, keren juga ya dok. Iya, kita punya surveillance loh. Surveillance ya. Nah itu dia ya kan. Luar biasa ya. Selain surveillance dok, Kita punya gizi, kita punya KIA, kita punya program lansia, kita punya P2PTPZ, penyakit menular, penyakit tidak menular. banyak ya dok. Sebanyak banget Mbak Yola. Gimana tuh caranya masyarakat tuh tadi ya dok, masih banyak yang belum tahu tuh gimana tuh caranya supaya masyarakat tuh tahu ternyata banyak nih program-program gitu kan yang ada di lingkungan mereka. Nah itu gimana caranya dok? Yang pertama jangan lupa sering-sering buka IG-nya Puskesmas Kecamatan Kramajati. @PKC Kramajati Kramajati ya dok. ya kan? Terus sekali lagi sebenarnya yang mengakses layanan puskesmas itu bukanlah hanya orang-orang sakit. Iya. Ya benar kan? Benar. Jadi siapapun silahkan datang. Kita ada bagian humas kita, silahkan tanya semua informasi. Benar. Jadi jangan segan-segan datang ke puskesmas. Jangan ragu-ragu ya, Dok. Iya, konotasinya bukan karena sakit, tapi apapun yang Anda ingin ketahui tentang puskesmas, layanan puskesmas, silakan mengakses Puskesmas Kecamatan Kramajati dan 7 puskesmas kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kramajati. Ya Gitu. jadi jangan tunggu sakit dulu ya dok. Benar Ya. banget. Harusnya dicek-cek sering ya dok. Sering-sering. Nah kalau program-program kan yang ada di masyarakat tuh paling sering adalah posyandu ya dok. Posyandu, posbindu, posyandu lansia, posyandu remaja yang sekarang kayak sebenarnya dibutuhkan ya dok ya, sangat amat dibutuhkan itu kan sama remaja-remaja. Nah Benar. itu tuh sebenarnya kegiatan itu tuh ngapain aja dok gitu? Apakah cuma datang timbang pulang atau apa dok sebenarnya biar banyak gitu ya dok? Yang tahu ya. Yang tahu Oke. dan yang datang. Iya. Mungkin ada yang khusus mungkin ya, tetap harus ada pemeriksaan. Ya, namanya juga pusat kesehatan ya. Jadi tetap walaupun di posyandu kita tetap kita melakukan pemeriksaan. Nah, tapi di samping itu kita banyak memberikan informasi-informasi. Nah, kita juga kan untuk kegiatan di posyandu nggak hanya misalnya posyandu balita, nggak hanya yang datang adalah tim gizinya, tapi di situ juga akan datang counselingnya ya. Yes. Kemudian karena dia ada ibu-ibunya datang, PJKIA juga program KIA juga hadir di sananya. Boleh banget ya, banget Dok. memberikan informasi bagaimana sih sebenarnya calon pengantin itu, terus apa ya sih harus yang dilakukan untuk persiapan kehamilan. Kalau sudah hamil ibunya mau seperti apa, kemudian setelah melahirkan mau seperti apa, baik ibu perawatan anaknya, kemudian remajanya, kemudian imunisasinya sampai lansianya. Semua ada sampai meninggal pun kita punya, yaitu di bagian surveillance kematian. Tadi ya, Dok. Semuanya. Panjang ya dok ya Panjang sebenarnya. Jadi banget. sebenarnya saling kolaborasi ya Benar, dok ya. benar. Jadi nggak putus tuh sebenarnya ya Iya. rantai kesehatan itu kan. Nah gimana caranya? Kalau kita bisa tanya ya dok ya. Sebenarnya kita bisa tanya sama kader, Boleh, bisa banget. sama Bu RT misalnya, RT, ya RW, kan? Nah, ya tanya LMK. aja ya. Bah, itu Iya. dia. Jadi sebenarnya bisa ditanya ya dok ya, di mana sih sebenarnya posisi Posyandu. posyandu, posbindu. Jadi supaya dapat informasinya bukan cuma sekedar katanya-katanya ya Tanya, dok. iya, benar. Nah, tapi dok, sekarang kan sebenarnya sudah kemarin kita lagi heboh ya dok ya COVID gitu COVID, kan ya benar. selama 2 tahun terakhir ini. Sekarang ini gimana dok gambaran kasus COVID di Kramajati? Apa aja tuh yang dilakukan sama UKM nih gitu kan ya, karena terkait dengan masyarakat ya dok ya, upaya kesehatan masyarakat ini dalam mengatasi COVID. Baik.
Waktu awal-awal kita COVID, Mm-mm. kita kan pasti yang kita sasar adalah orang-orang yang sudah terdeteksi dia COVID positif. Yes. Artinya orang-orang sekelilingnya. Jadi yang Benar. disebut dengan kontak eratnya, ya. Sampai saat ini kita tidak menyatakan bahwa kasus COVID di Keramat Jati itu tidak ada, tetap masih ada. Ya, walaupun posisinya masih sudah melandai ya, sudah melandai. Nah, untuk menjaga agar kasus ini tidak lagi artinya tidak lagi tiba-tiba meledak Naik seperti yang gitu. sebelumnya. Nah, itu kita harus melakukan screening kesehatan. Di situ ada ACF, Active Case Pending. Nah, itu dilakukan di kumpulan masyarakat, misalnya di anak sekolah, ya kan? Karena kan namanya anak sekolah ini kan dia mungkin tidak seperti orang dewasa yang bisa menyampaikan keluhannya. Dia hanya ya biasa saja ya, nggak ada keluhan apa-apa. Tapi di kumpulan-kumpulan yang seperti ini yang harus benar-benar kita berikan layanan kesehatan kepada mereka. Jadi kita lakukan di lingkungan dunia pendidikan, kemudian di tingkat perkantoran, kemudian kalau memang ada di perkumpulan misalnya pengajian ya, di kumpulan-kumpulan orang, artinya kumpulan orang itu tetap akan kita lakukan untuk memastikan bahwa kasus-kasus COVID di wilayah Kecamatan Keramat Jati itu benar-benar bisa kita tekan, ya, kita tekan. Ya, kalau buat mereka yang sudah positif, ya sama seperti penanganan yang lainnya, perlu diberikan pengobatan. Kalau emang perlu dilakukan rujukan, kita rujuk. Kalau cukup dengan isolasi mandiri, dilakukan isolasi mandiri. Iya, masih sama. Artinya masih sama ya dok, Masih ya. sama. Jadi jangan sampai terlena Benar. terlena dengan kelandaian ini ya Benar, dok. Artinya benar, tetap benar. harus dijaga ya. Apapun itu jenis kesehatannya tetap harus dijaga ya dok. Benar. Bukan hanya soal COVID gitu kan, tapi semua kesehatan, apalagi Semua. yang sedang hits sekarang saat ini. Benar. Nah, artinya semua layanan kesehatan masyarakat itu sebenarnya bisa diakses ya dok. Bisa banget. Bisa banget. Jadi harus dari kita untuk kita ya kan, oleh kita juga. Ya Benar. kan? Nah, ada nggak sih dok tips gitu kan, tips untuk mendapatkan layanan masyarakat supaya nggak ketinggalan nih gitu dari dokter sendiri gitu kan? Kalau Apa? dari saya sendiri, yang pertama masyarakat jangan bosen-bosen atau henti-henti untuk datang langsung ke layanan puskesmas Kecamatan Keramat Jati. Itu yang pertama. Kemudian juga kita punya puskesmas kelurahan. Terus kita juga sering menyampaikan informasi melalui program promkes kita. Ya, kita ada pertemuan-pertemuan tingkat lintas sektor ya. Kemudian misalnya setiap minggu ada minggon istilah kalau di Kecamatan Keramat Jati. Itu juga mungkin kita menyampaikan informasi-informasi atau perkembangan apapun ke Bapak Lurah kita, Pak Camat kita semua, dan itu mungkin bisa disampaikan ke masyarakat. Kemudian di kegiatan PSN, pemberantasan sarang nyamuk, di situ kumpul semua kader, Pak RT, Pak RW. Kita juga akan menyampaikan semua masalah kesehatan, informasi-informasi yang bisa diakses di Puskesmas Kecamatan Keramat Jati. Kemudian melalui IG kita, ya semuanya bisa diakses. Jadi jangan tunggu sampai parah dulu ya Benar dok. banget. Nah, yang lagi hits juga dok, yang nggak kalah hits itu kan yang lagi diprioritaskan juga gitu ya dok ya, stunting gitu kan ya dok ya. Benar. Nah, itu tuh bisa juga nggak sih dok, bisa dapat akses Bawa bayi balita Anda ke posyandu. posyandu? Iya kan? Ya. Datang ke posyandu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa posyandu itu apaan? Tinggi badan, terus berat badan, pulang. Padahal tidak. Itu kan ada susunan mejanya ya Mbak Yola ya. Benar. Ada susunan meja. Dan sebenarnya setiap meja itu punya fungsi masing-masing. Tapi bagaimana masyarakat mau mengakses? Ya, kemudian masyarakat bagaimana mau bertanya, mengkomunikasikan. Seperti apa sih sebenarnya kondisi anak saya saat ini? Ya kan? Ingat ya. Ya, buku Pink yang cakep itu ya dok. Benar. Dari mulai ibu hamil sampai dia melahirkan, itu buku itu jadi rapor anak-anak, benar kan? Dia bisa melihat berapa sih berat badan anak saya mulai dari dia lahir, kemudian perkembangan dia, ya. Kemudian di situ juga di buku Pink itu Mbak Yola nggak cuman sekedar tinggi badan sama berat badan, tapi SDI DTK-nya. Oh, Di situ juga stimulasinya itu semuanya akan Perkembangannya, diajarkan, Dok. benar. Jadi ibu-ibu Perkembangannya. seharusnya saat dia membawa buku Pink itu dia harus buka setiap lembar, dia baca, dan kemudian dia bisa melihat ke pertumbuhan anaknya, sesuai nggak sih? nah Ya kan? itu Gitu. dia. Jadi sebenarnya posyandu perannya banyak ya dok. Banget. Harus sebenarnya kita datangin tuh nggak
nggak ada ruginya ya dok. Bener Nah jadi banget. harusnya didatengin nih ya. Jadi buat sobat sehat Semua. yang punya anak gitu Ya, kan, ayo, harus ke datang nih ke posyandu nih. posyandu. Jadi bukan cuma posyandu balita, Bener. posyandu Posyandu lansia, remaja, bahkan remaja ya, bahkan Poskestren, posbindu. Nah posbindu. ini kalau misalnya yang anaknya di pesantren, jangan khawatir bahwa di pesantren sebenarnya ada poskestren juga yang sama sebenarnya kayak posyandu gitu ya. Bener banget. Nah jadi kan sebenarnya peran serta masyarakat itu sendiri luar biasa ya Luar dok, biasa, harusnya Mbak Yola. bisa terlibat gitu ya dok. Jadi kalau nggak pakai peran peserta masyarakat bisa nggak sih dok? Nggak bisa Mbak Nah Yola. Nggak jadi bisa. wajib ya sobat Wajib. sehat harus harus ikut berperan aktif Benar. gitu ya dalam kegiatan semua kesehatan di masyarakat. Nah yang nggak kalah juga dok sebenarnya di posyandu kan sebenarnya ada imunisasi ya dok. Ada, semuanya diberikan pelayanan di posyandu itu, nggak cuma hanya penyebaran seperti saya sampaikan. Jadi tentang promosi kesehatan, tentang imunisasi, ya. Iya, benar, Kalau benar, pas benar. ada bulan pemberian vitamin A juga di Ah, sana ada. iya, benar, benar, tablet benar. tambah darah, kemudian juga untuk obat cacing. Ya, Iya, sebenarnya banyak ya semua dok. ada. Jadi kalau misalnya memang mau mendekatkan jarak untuk mendapatkan imunisasi anak bisa di posyandu ya dok. Bisa banget. Nah jadi bisa ditanya nih kapan jadwalnya gitu kan ya. Kalau misalnya masih yang bingung gitu kan ya, atau misalnya nggak sempet harus ke puskesmas, ternyata bisa ya dok di Bisa ke posyandu. posyandu, bisa Nah, banget. Oke dok. Aus nggak dok? Boleh. Oh ya, mohon maaf ya, saya minum nih. Silakan Makasih. dong. Oke, sobat sehat, ini snacknya hari ini khusus dari Aceh. Ayo orang Aceh. Snacknya kelihatannya kayak kue-kue yang ada di Iya. tempat kue biasa gitu. Padahal sebenarnya ini adalah snack khusus Aceh ya Aceh, dok. benar. Nah, lanjut lagi boleh ya dok. Boleh banget, Mbak Yola. Nah, kan tadi kita bahas mengenai tablet tambah darah. Ini juga yang kadang-kadang masih kurang paham atau misalnya kurang informasi mengenai tablet tambah darah pada remaja putri. Seberapa penting gitu kan dok? Karena banyak yang merasa apa sih ini gitu ya, minum-minum obat gitu kan ya, padahal sebenarnya Penting banget. nah itu dok. Jadi boleh ya dok di-share apa sih tablet tambah darah tadi gitu buat remaja, seberapa penting gitu dok? Ini kan tablet tambah darah buat remaja putri ya, perlu digarisbawahi nih, ya kan? Remaja putri, ya, ya kan? yang harus kita ketahui bahwa remaja putri ini adalah calon ibu yang akan melahirkan generasi penerus Indonesia. Jadi kalau dia sendiri tidak dipastikan ya kondisi dia baik, terutama tentang tablet tambah darah ini, yang kita khawatirkan apa? Terjadinya perdarahan saat dia persalinan. Iya, terjadinya kematian, ya. Kemudian bayi lahir yang Rendah. ya. Kemudian ini semuanya sebenarnya sangat mempengaruhi. Jadi harus dimulai bukan cuma tablet tambah darah, tapi ini salah satunya, ya. Di samping dengan menjaga pola makan dia yang baik, ya. Kemudian PHBS dia yang baik, Ya, ya. benar-benar PHBS. Benar Kuncinya PHBS. salah satunya. Termasuk juga bagaimana sumber air yang ada di rumahnya. Wah, iya Itu benar-benar. kan itu harus, ini luar biasa banget loh Mbak Yola. Kita bicara STBM itu ternyata pengaruhnya itu kemana-mana. Ya, jadi sebenarnya saling terkait ya dok. Nggak Bener bisa kita banget. cuma ya udah saya udah makan sehat, Ah, padahal butuh yang lain juga ya dok. Benar. Olahraga gitu Benar. kan. Nah ini yang memang masih menjadi keraguan ya. Malesnya lebih banyak, terutama saya juga sih. Jujur nih. Nah, jujur lah. Tapi berniat sih buat lebih baik ya gitu, supaya semuanya juga insya Allah lebih baik. Nah, Benar. tadi ada STBM dok. STBM itu apa sih dok? Sanitasi berbasis masyarakat. Itu apa dok? Ini terkait bagaimana sebenarnya berapa banyak sih masyarakat kita yang sudah punya sanitasi berbasis masyarakat kita. Karena kita tahu apalagi di Jakarta nih. Nah kalau di Jakarta itu kan rumahnya ya nggak semua sih ya, tapi ada bagian-bagian tertentu yang sangat padat penduduknya. Nah, kita akan lihat masih ada nggak sih orang yang buang air besar sembarangan. Kemudian sumber air dia itu tercemar atau tidak. Ini juga harus dipastikan. Jangan cuma melihat secara kasat mata airnya bersih nih. Ya kan? Kita nggak pernah tahu sebenarnya di kandungan air itu sendiri ada apa. Nah, ini akan berkaitan nantinya dengan
nggak cuma ibu hamil, ya anak-anak, kasus diare di wilayah dan kasus-kasus yang lainnya. Nah kita selama ini hanya berpikir bahwa kalau misalnya kasus diare ya udah datang aja ke dokter atau datang ke fasilitas kesehatan diberikan obat selesai. Padahal kita nggak pernah tahu sebenarnya penyebabnya dari mana. Nah salah satunya STBM ini harus benar-benar diperhatikan oleh semua lintas sektor, semua disiplin ilmu, semua pemangku kebijakan harus sama-sama mulai dari sekarang berpikir tentang bagaimana sanitasi berbasis masyarakat ini benar-benar harus diperhatikan. Jadi banyak ya dok yang Banyak harus diperhatiin, bukan cuma pasangan ya dok. Iya benar, bukan cuma pasangan, makan siang, pagi dan malam. Ternyata air. Nah air Sangat ya, yang kita lihat mempengaruhi. cuma bening bersih gitu kan, ternyata ada Kita sesuatu, ada gitu sesuatu di kan. dalamnya. Nah jadi banyak banget ya dok, mulai dari Banyak posyandu, terus tabatan Darah. darah di remaja, imunisasi, STBM, Kelas gitu kan, ibu. kelas ibu, wah semua kan adanya di masyarakat ya Ada dok. di masyarakat karena memang untuk masyarakat. Nah, dari masyarakat, oleh masyarakat, Masyarakat dan untuk untuk masyarakat. Tadi kan kita bahas mengenai imunisasi. Yang mau mendekat gitu ya, boleh datang imunisasinya ke Ke posyandu. posyandu. Tapi sebenarnya dok, aman gak sih imunisasi itu di lapangan gitu kan? Karena yang bikin ragu tuh itu kadang-kadang dok, ya kan? Tapi kan terkendalanya juga waktu, ya kan? Waktu, terus aman gak sih kalau di posyandu gitu kan? Jadi akhirnya ragu nih, akhirnya nggak jadi deh posyandu, Iya. nggak jadi deh imunisasinya. Iya. Nah, prosedur tentang keamanan imunisasi atau vaksinasi yang ada di lapangan itu aman gak sih dok? Yang namanya petugas kesehatan setiap melaksanakan kegiatan apapun kita sudah punya SOP. Iya. Ya, kita punya SOP yang itu benar-benar harus diketahui atau dipahami dan dimengerti oleh tenaga kesehatan. Jadi standar kita bekerja itu sudah diatur. Ini loh, Anda punya, artinya kita punya role kerja kita yang tidak boleh melewati itu. Di samping hal-hal yang lain ya, mungkin tempat kebersihannya, kenyamanannya. Tapi vaksin apapun atau obat apapun yang kita berikan ke masyarakat itu kita sudah benar-benar menjaga kualitas dia dengan SOP kita sendiri. Oke. Nah, jadi insya Allah masyarakat tidak perlu takut, khawatir tentang pelayanan kesehatan yang diberikan oleh nakes di wilayah, baik itu di puskesmas, di posyandu, ataupun di tempat-tempat umum yang lainnya. Insya Allah kita akan menjaga semuanya, kita akan bekerja sesuai SOP yang diberikan. Karena kenapa? Masyarakat itu adalah milik kami. Artinya ketika kami melakukan di luar kendali, maka masalah akan balik lagi ke kami, tenaga kesehatan. Gak mau dong Mbak Yola, ya kan? Ya, akhirnya jangan kita dong. capek lagi dong. Iya, benar. Jadi insya Allah kita pasti akan memberikan yang terbaik buat masyarakat. Oke. Jadi kan sebenarnya kesehatan masyarakat itu ya dari kita juga ya dok ya. Benar. Dari diri sendiri, oleh diri sendiri, Sendiri. dan untuk diri sendiri. Karena kita ya juga kan? sebenarnya masyarakat. Nah itu dia. Jadi memang luar biasa ya, mulai dari diri sendiri deh ya, hidup sehatnya gitu. Karena nggak kerasa ya dok, ternyata udah hampir lewat dari setengah jam. Ada Oh, gitu ya? udah lewat dari setengah jam nih gitu kan. Kayaknya pengen lama lagi nih Mbak Yola. Pengen membicarakan UKM biar nanti ketika polling yang tadinya 40% jadi 120 dari mana ya? Lewat itu deh ya. Lewat. Harus memang benar-benar ya dok, kalau mau yang namanya masyarakat sehat ya harus dimulai dari kita gitu Benar, kan. dari Kalau kita. merasa tidak mampu atau misalnya kurang mampu untuk bisa memperoleh kesehatan secara optimal, kita bisa ya akses layanan-layanan tadi Bisa yang ada di banget. wilayah Wilayah gitu ya. masing-masing, Nah ya. dok, terakhir nih dok gitu kan ya, ada nggak sih dok, boleh ya dok closing statement dari dokter mengenai upaya kesehatan masyarakat? Buat saya ketika kita ingin melihat orang sekeliling kita itu sehat, bahagia, maka ayo sama-sama lebih sensitif. Ayo sama-sama berikan kemampuan yang kamu miliki, apapun yang kamu punya, apapun baik itu ide, tenaga, tolong berikan kepada keluarga terdekat kamu agar mereka tetap menjadi orang-orang yang sehat,
orang-orang bahagia, orang-orang yang punya kebebasan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Sekali lagi, berikan bantuan apapun bentuknya, tenaga, ide, dan apalagi yang kamu punya, silakan berkolaborasi dengan kami, Puskesmas Kecamatan Kramat Jati. Kami ada untuk Anda. Luar biasa. Luar biasa ya dok ya, mudah-mudahan memang kita tetap selalu memberikan yang terbaik ya dok, insya Allah ya. Nah, di 40 menit ini ternyata nggak berasa Nggak ya berasa dok ya. banget. Jadi mudah-mudahan dengan 40 menit yang sebentar ini gitu kan, insya Allah kesehatan masyarakat lebih meningkat lagi di Benar. kemudian hari ya. Benar. Jadi sama-sama kita kerjasama ya dok ya untuk mendapatkan kesehatan yang optimal, khususnya di Kecamatan Kramat Kramat Jati. Jati. Nah, cukup ringan ya Iya. bincang-bincang Bincang kita kali ini ya. Seringan kudapan favorit sobat sehat di rumah. Jangan lupa ya, Snack Time akan selalu hadir insya Allah setiap hari Kamis pukul 11 ya. Jadi jangan lewatkan polling-polling juga, atau misalnya apa namanya, saran-saran yang kita minta gitu kan Benar. di Instagram kita Iya. di @pkc_kramatjati. Oke, mudah-mudahan dengan waktu yang sedikit ini ya, ilmu yang sedikit ini juga bisa bermanfaat untuk semua. Jadi jangan lupa untuk selalu menyaksikan Snack Snack Time. Time. Dah, sobat sehat. Selamat siang semuanya.